Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdali khalqi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Halo sahabat YouTube semua, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, serta dilancarkan serta diberikan kelimpahan atau kemurahan atau kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya, dan semoga bagi yang sedang dalam kesusahan, baik itu terlilit hutang atau kesusahan lainnya, atau yang sedang tertimpa musibah, semoga lekas diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tahukah sahabat YouTube semua, ada 4 hal yang menyebabkan doa kita sulit untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 4 hal ini akan Al-Fakir jelaskan satu persatu dalam video singkat ini, dan semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat atau bisa menjadikan koreksi bagi diri kita sendiri untuk bisa mengamalkan agar doa kita bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang pertama yang menyebabkan doa kita sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata dalam hadisnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ridha Rabbi fi ridha walidi wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi. Bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada ridha kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1899 dan hadis riwayat Al-Hakim nomor 7249. Bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kita atau murka kepada kita karena perbuatan kita durhaka kepada kedua orang tua, maka apa yang kita lakukan, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu amal soleh lainnya, atau berinfak, sodakoh, serta membantu anak yatim dan lain-lainnya ibadah sunnah-sunnah seperti sholat 1000 rakaat pun tidak akan ada gunanya jika kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Maka wajar kalau kita berdoa tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita terhadap kedua orang tua. Itu yang pertama penyebab daripada doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat atau mengelalaikan sholat atau mengulur-ngulur waktu sholat atau bahkan tidak mengerjakan sholat sama sekali. Baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu adalah sebuah doa atau sebuah cara untuk kita mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak kenal dengan kita atau kita tidak mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan sholat, maka sulit dipahami bahwasanya orang tersebut doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mustahil doa orang tersebut dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang tersebut tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Bahwasanya ada satu riwayat bahwasanya sholat itu adalah doa bagi orang-orang yang beriman, di mana jika kita teliti dalam sholat tersebut memang terdapat banyak sekali kalimat-kalimat doa, seperti di dalam takbir juga ada kalimat doa,
di ruku juga ada kalimat doa, di tasyahud awal, tasyahud akhir atau sujud awal dan sujud akhir juga ada doa di situ. Maka jika orang tersebut tidak mengerjakan sholat atau bahkan meninggalkannya, jangan harap doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyebab daripada doa tidak terkabul. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang senang atau memakan daripada makanan atau harta yang ia peroleh daripada hasil riba. Dan makanan yang kita peroleh atau harta yang kita peroleh dengan cara haram, maka itu akan menjadi doa kita tidak terkabul. Contoh seperti harta riba, seperti meminjam uang bank. Contoh meminjam 1 juta dikembalikan 1.200.000. Itu termasuk daripada orang-orang yang memakan barang riba atau harta riba. Maka jika makanan tersebut masuk ke dalam perut dan menjadi satu tetes darah dan mengalir ke tubuh kita, maka walaupun kita membaca sholawat, walaupun kita membaca zikir yang paling mustajab, walaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneteskan air mata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin mengabulkan doa orang tersebut, karena di dalam tubuh orang tersebut ada makanan atau harta yang ia makan daripada hasil dia berbuat atau memperoleh daripada riba. Jadi harus kita filter hidup kita atau makanan kita daripada hal-hal yang berbau riba, agar doa kita bisa mustajab dan bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu daripada yang ketiga penyebab doa kita tak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir atau keempat yaitu orang tersebut tidak mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya doanya akan dikabul atau hajatnya akan dikabul, bahwasanya tidak ada penolong yang lebih bisa dan lebih utama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak meyakini itu, maka orang tersebut doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa riwayat, bahwasanya Allah itu tergantung daripada keyakinan hambanya. Jika hambanya berkeyakinan ketika berdoa dia akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengabulkannya. Dan jika dia tidak yakin akan Allah mengabulkannya, maka Allah juga akan tidak mengabulkannya. Jadi jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantapkan hati kita, mantapkan pikiran kita, bahwasanya tiada seseorang pun yang bisa menolong kita, atau tiada satu pun yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan tidak memandang sayang dan tidak memandang orang yang disayang. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita berhasil menghindari yang keempat ini, insya Allah doa kita akan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita bersih dari hal-hal yang keempat ini, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga Al-Fakir dan kalian semua bisa menghindari keempat hal ini dan bisa mengamalkannya, agar kita terhindar daripada golongan orang-orang yang akan rugi di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya Al-Fakir jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.